Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Lebak Wangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini bagian daripada wujud keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Semoga terjaga sampai akhir hayat kita, dan insya Allah Allah akan memberikan predikat di akhir hayat kita. Semoga mendapatkan predikat husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, untuk kajian pagi ini ya, karena ini kondisinya sudah ini tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak pada puasa Arafah, Pak? Ya, kita menghargai, ya kita menghormati. Makanya taklim pagi ini enggak ada kopi, enggak ada subuh, berkah. Tetap melek Pak ya, tetap melek Pak ya. Pak Budi melek. Malam semalam tidur jam berapa? Jam 2, mantap. Jam 12 baru ngandang ya, jam 2 baru ngandang, masuk pintu belum tidur. Ya, kita menghargai jamaah semua. Mungkin kalau nggak ada yang puasa nggak jadi masalah, karena ini 9 Dzulhijjah, bulan Arafah adalah puasa yang puasa sunnah, dianjurkan. Kalau yang kuat puasa monggo, kalau yang tidak kuat puasa tidak dipaksakan, karena ini puasa sunnah. Karena puasa Arafah ini ya, kembali lagi bahwa saudara-saudara kita yang saat tanggal 9 Dzulhijjah sedang melaksanakan puncaknya ibadah haji, wukuf di Arafah, mereka butuh tenaga yang kuat, fisik yang kuat, kesehatan yang kuat. Kemudian orang-orang muslim mukmin yang di luar melaksanakan haji dianjurkan puasa supaya apa? Membantu doa dalam saudara-saudara kita yang beribadah di tanah suci.
Di samping sekaligus kita membantu menguatkan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di sana, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar, yaitu barang siapa yang mau puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ghufirat dunubuhu sanatun madiyatun, dosa yang setahun yang sudah lewat, wasanatun ba'dau, setahun yang akan datang. Itu jaminan Allah. Setahun yang sudah lewat, setahun yang akan datang, dosa yang belum kita lakukan sudah apa? Sudah tidak dicatat. Ini adalah apa? Kelebihan daripada umat Muhammad. Untuk itu kajian pagi ini yang biasanya ini tafsir jalan, sekarang kita alihkan ke bab fikih yang berkaitan dengan masalah kurban. Kali ini ya pas kondisinya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun fi ahkamil udhiyah. Ini bab menerangkan kurban. Jadi yang kita bahas nanti hukum kurban, kemudian hewan apa yang digunakan untuk kurban, jenisnya apa, kemudian cara memotong hewan, kemudian hewan yang tidak bisa digunakan untuk kurban. Nah, kemudian yang terakhir nanti adalah apa? Sunnahnya memotong hewan, baik itu untuk kurban maupun untuk akikah atau untuk yang lain, terutama untuk kurban. Faslun fi ahkamil udhiyah. Ini bab menerangkan hukumnya kurban. Bidomil hamzati udhiyah, dibaca domahnya. Fil asyar, menurut kaum yang masyhur, kaum yang terkenal. Wa hiya ismun lima yudabbahu minan na'ami yauma idin nakhli wa ayyamit tasyriki taqarruban ilallahi ta'ala. Apa itu kurban? Bukan korban itu kayak korban perasaan, bukan korban apa? Korban penipuan atau korban bencana, tapi ini apa? Mengorbankan harta kita, sebagian harta kita yang Allah rizkikan kepada kita. Ismun lima yudabbahu minan na'ami. Jadi memotong hewan di hari memotong hewan atau binatang ternak pada hari raya Idul Adha atau selama hari tasyrik, itu namanya kan kurban. Jadi memotong hewan ternak pada hari raya Idul Adha atau pada selama hari tasyrik. Tujuannya taqarruban ilallah, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagian daripada ibadah kepada Allah. Kalau kita sholat, ini ibadah fisik ya, ibadah fisik. Puasa juga ibadah fisik. Baca Quran juga ada ibadah fisik. Tapi kurban, infak, sedekah atau yang semacamnya ini adalah apa? Ibadahnya harta. Ini bagian daripada apa? Untuk sama-sama mengantarkan ketaatan kita kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban hukumnya apa? Hukum aslinya adalah sunnah muakkadah. Kemudian ada yang mengatakan sunat muakkad tapi alal kifayah.
sunnah muakkadah tapi alal kifayah, sunat yang dianjurkan tapi alal kifayah. Maksudnya kifayah gimana? Kolektif, menyangkut kolektif dalam satu keluarga. Yang dimaksud alal kifayah, faida atabiya wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Ya, saya ulang lagi. Faida ata, apabila sudah mengerjakan biya korban wahidun, satu orang, min ahli baiti, dari min ahli baitin, dari satu keluarga, satu rumah, kafa, maka cukup, an jami'im, dari seluruh ahli bait. Maksudnya gimana? Maksudnya al kifayah itu kalau kita satu keluarga, satu rumah, ini sudah ada yang melaksanakan korban tahun ini, sudah ada yang melaksanakan korban atasnya Pak Siswoyo, itu satu keluarga yang lain mendapatkan pahala semua, mendapatkan pahala semua, bukan hanya Pak Sis. Itu yang dimaksud apa sunnah muakkadah al kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau yang salah seorang sudah mengerjakan, itu yang lain dosanya gugur. Jadi sunatnya, hukumnya adalah sunnah bagi yang punya. Jadi menurut beberapa mazhab, termasuk mazhab 4, kalau menurut Imam Hanafi, Imam Hanafi ini berarti imam yang awal, imam yang tua. Kalau menurut Imam Hanafi, untuk korban ini adalah hukumnya apa? Hukumnya harus. Harusnya bagaimana? Bagi orang yang sudah mempunyai harta kekayaan, kalau dia sudah punya uang, punya harta kekayaan, dan mereka wajib melaksanakan zakat mal, misalnya punya duit segitu itu ya, zakat mal nisabnya berapa? 85 gram emas. Kalau orang itu sudah punya duit di kantong 85 gram emas 24 karat, dia wajib zakat fitrah. Itu berarti apa? Idul Adha wajib mengeluarkan korban kalau menurut Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki, ya Imam Maliki wajib bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu juga ya. Kalau Imam Syafi'i jadi hampir rata-rata sunat tapi dianjurkan, termasuk ini alal kifayah. Dan mungkin asal mula korban ini adalah apa? Bukan hanya sejak zaman Nabi Ibrahim, tapi sejak zaman Nabi Adam. Bahwa sejak zaman Nabi Adam, pada putra-putranya Qabil dan Habil, yang diterima korbannya siapa? Qabil Habil, si Qabil ojo ditiru, gitu kan? Qabil Habil disuruh melakukan korban. Tapi ya ada yang mengerjakan yang ikhlas. Habil karena dia ikhlas untuk mengeluarkan harta bendanya, tapi si Qabil tidak ikhlas karena apa? Merasa dia dipaksa, akhirnya korbannya Habil yang diterima. Jadi sunnah alal kifayah, muakkadah al kifayah, contohnya seperti itu Pak ya. Jadi kalau salah satu keluarga sudah ada yang melaksanakan kurban, yang lain mendapatkan pahalanya semua. Wayuji'u lah, ini jenis hewan yang digunakan untuk kurban. Jenis hewan yang digunakan untuk terbang harus
binatang ternak. Binatang ternak bukan sembarang binatang ternak, karena acuannya apa untuk korban ini, karena kita mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim berdasarkan perintah Allah dan perintah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu binatang ternak. Binatang ternak ini khusus unta, sapi atau yang spesial dengan sapi, kerbau, dan kambing. Selain binatang ternak tersebut tidak bisa digunakan untuk korban. Umpamanya kuda, biarpun kudanya gede, enggak bisa ya. Umpamanya rusanya gede, enggak bisa. Kelincinya jumbo juga enggak bisa. Harus diantaranya apa? Itu unta, sapi, domba, atau kambing, atau kerbau. Kuda nggak bisa. Kuda bisa Pak? Kuda bisa nggak? Bisa. Untuk apa? Untuk kendaraan aja. Nggak bisa. Nggak bisa untuk korban. Begitu juga yang sejenisnya, unta, jenisnya apapun, yang penting unta. Umpamanya unta apa? Unta Betawi, unta Tangerang, atau unta mana? Biasanya unta ini dari ayam unta. Nggak bisa ayam unta. Untanya dulu, bukan ayamnya dulu. Kan ayam unta, bukan unta ayam. Harus unta yang sejenis. Unta dari mana? Begitu juga sapi dari mana? Ada sapi dari Bima, ada sapi dari Australia, ada sapi dari Jawa, sapi dari Jakarta, sapi dari Sumatera umpamanya, sejenis sapi. Begitu juga kambing, domba, ya, kerbau. Kemudian kenapa hewan yang digunakan kurban harus jantan? Bukan hewan betina. Ya karena apa? Ini berdasarkan perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih Ismail. Karena dengan keteguhan hati Nabi Ibrahim, kemudian diganti Allah, fanadainahu bidibhin adim. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim akan motong leher Ismail, pisau sudah di atas golok, datang wahai Allah, qad sadaqta ru'ya ya Ibrahim, fanadainahu bidibhin adim. Engkau telah membenarkan perintahku lewat mimpi. Untuk itu lempar golokmu, pedangmu. Fanadainahu bidzibhin adim, aku ganti dengan sembelian hewan yang lebih besar. Kemudian dilihat Nabi Ibrahim, ternyata itu ada gibas yang besar, kambing yang besar. Kambing itu besar, warnanya putih karena warna putih adalah lambang kesucian. Kemudian matanya hitam menggambarkan bahwa hewan itu benar-benar menunjukkan hewan yang sehat. Kemudian tanduknya juga besar. Kalau hewan itu tanduknya besar, laki apa jantan apa betina Pak? Jantan. Karena itu hewan itu, kambing itu tanduknya besar, menggambarkan itu kambing jantan. Sehingga hewan ternak yang digunakan untuk kurban adalah jantan. Tapi seandainya nyari kambing jantan, sapi jantan, unta jantan, nggak ada Pak, apa boleh buat? Berarti kambing betina pun jadi. Islam tidak membuat kesulitan, tidak membuat kesulitan. Wa yujzi'u fiha. Nah, jadi hukumnya korban adalah sunnah Pak ya.
Wala tajibu dan tidak wajib al-udhiyatu kurban illa bin nadri, kecuali kurbannya nadar. Kalau dia korbannya itu nadar, itu berarti apa? Bukan sunnah lagi, harus wajib. Pamannya Pak izin nadar, nanti proyek saya kalau goal beres ya, beres dapat keuntungan sekian, nanti lebaran haji saya korban kambing atau korban sapi. Nah, begitu sebelum masuk bulan Dzulhijjah, ternyata Pak Ijan niatnya terkabul, akhirnya beli kambing atau beli sapi, yang tergantung nadarnya apa, memotong sapi apa memotong kambing. Kalau korbannya kambing berarti dia motong kambing, nggak boleh diganti sapi karena nadarnya motong kambing. Nadarnya motong sapi nggak boleh diganti kambing. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minad dhani, wa yujzi'u dan cukup fiha dalam pelaksanaan korban al-jada'u kambing minad dhani dari domba. Nah, kalau kambing domba itu kambing apa sih Pak? Kambing yang bulunya tebal itu ya? Kambing yang bulunya tebal. Wa huwa ma lahu sanatun, yaitu kambing yang sudah masuk usia setahun, usianya setahun walaupun kurang 1 hari nggak boleh, pas setahun namanya. Di sini penjelasannya wato'ana fisania, setahun kemudian masuk 2 tahun, walaupun sudah lebih 1 hari udah masuk kategori setahun berjalan 2 tahun. Jadi kambing minimal yang bisa digunakan untuk apa? Kurban yang minimal usia setahun lebih. Kalau umpamanya ada keterangan lagi, walaupun itu umurnya belum ada setahun, tapi kalau giginya sudah tanggal atau disebut namanya kambing poel ya. Pak Jenny udah poel belum? Kalau udah poel itu berarti apa? Sudah tua. Saya sama Pak, udah ompong berapa ini? Sudah tanggal. Berarti kalau Bapak giginya sudah ompong, itu berarti sudah poel. Bukan poel, maksudnya poel itu kambingnya Pak ya. Biarpun belum usia setahun, tapi itu kambing giginya sudah rontok, sudah ompong, sudah pada nggak ada, sebut kambing poel, boleh digunakan untuk korban. Nah, kembali lagi tadi seperti keterangan awal, kalau kambing yang dicari usia setahun berjalan 2 tahun nggak ada, pas hari itu nggak ada, mungkin kambingnya pada dijual kemana itu habis, di Tangerang habis umpamanya, adanya cuman kambing usianya kurang setahun kurang. Nah, ada yang mengatakan kalau memang dicari nggak ada usianya kambing umurnya situ nggak ada, ya udah ganti sapi Pak, ganti sapi patungan ya, patungan. Kalau memang semuanya nggak ada, ya berarti yang ada boleh. Wasaniyu minal ibili, kemudian wasaniyu minal ibili dari onta. Maksud wasaniyu malahu khamsu sinina wa ta'ana fisadisa, onta yang sudah usia 5 tahun berjalan 6 tahun. Berarti onta yang sudah usia 5 tahun yang bisa digunakan untuk kurban, 5
tahun masuk ke 6 tahun. Kemudian wasaniyu minal baqari, sapi malau sanatani wato ana fisalisa. Begitu yang kedua sapi yang sudah umur sanatani 2 tahun masuk usia 3 tahun, 2 tahun lewat. Itu gambarannya Pak. Kenapa hewan sampai yang akan digunakan untuk korban itu umurnya memenuhi, cukup umur, supaya dagingnya banyak, supaya pertumbuhannya bagus. Waktu jisiu dan cukup al-badanatu onta ansabatin. Nah, ini yang ditanyakan Pak Kumis kemarin di ujung blok di sono ini. Nah, waktu jisiu dan cukup al-badanatu satu onta ansabatin dari 7 orang. Istaroku fit tadkhiyati biha, yang mereka bersama-sama untuk melaksanakan korban. Berarti 1 onta bisa digunakan untuk 7 orang patungan, 7 orang, baik patungan tersebut dalam satu keluarga maupun keluarga yang lain untuk jamaah umpamanya. Begitu juga watujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalik, begitu juga sapi bisa digunakan untuk 7 orang. Gimana Pak kalau sapi 1, onta 1 buat 1 orang? Malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Kalau umpamanya Bapak duitnya banyak, rezeki banyak, beli kambing 1, udah nggak usah patungan, saya sendiri, malah lebih bagus. Malah lebih bagus. Karena apa? Semakin banyak kita mengeluarkan harta kekayaan kita, rezeki kita untuk mengantarkan wasilah kita sebagai ketaatan kepada Allah lewat kurban, itu malah lebih banyak. Karena apa? Man amila adamiyun min amalin, tidak ada amal yang baik dari anak manusia yauman nahri, pada hari raya Idul Adha, min ahabbu ilallahi min ihraqid dami, yang paling dicintai Allah yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi amal yang paling baik di hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah adalah ihraqud dami. Maksud ihraqud dami, mengalirkan darahnya hewan untuk disembelih. Fa'in innaha latati yaumal qiyamati. Nah, kembali lagi, karena hewan korban yang kita gunakan untuk korban di Idul Adha, latati yaumal qiyamati, nanti datang di hari kiamat memenuhi orang yang mengorbankannya, yang menyembelihnya, yang berkorban. Bikurunia, dengan tanduknya yang besar, wa as'aria, dan bulunya masih utuh, wa adlafia, dan kukunya. Pokoknya mereka ketika datang menemui yang mengorbankan ketika di dunia. Wahai si fulan, aku ini adalah hewan yang dulu engkau jadikan korban, engkau sembelih di hari raya Idul Adha. Hari ini aku datang kepadamu sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan latati yaumal qiyamati li rukubatin, sebagai kendaraan. Itu banyak di antaranya hadis yang mengatakan seperti itu. Kemudian itu gambarannya seperti itu. Kemudian terusnya hadis, wa anat dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a fil ardi. Jadi maksudnya, kalau kita datang ke tempat penjual kambing, penjual sapi, hewan korban yang kita gunakan,
akan kita gunakan itu kehadiran kita, langkah kita menuju ke tempat kandang sapi, kandang kambing sudah dianggap sebagai ibadah. Transaksi kita ketika tawar menawar, Pak harganya berapa, ini berapa, itu dianggap membaca tasbih. Banyak dianjurkan kalau lagi transaksi agak lama Pak, yang lama transaksinya, jadi ngomong kita, bahasa kita bersama pedagang itu dianggap baca tasbih. Kemudian ketika kita tuntun pulang diserahkan ke panitia. Sebelum sapi itu dipotong, hewan itu dipotong, kambing dipotong, sebelum darahnya mengalir ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada keterangan yang lain, nanti kan catatan ini. Nanti ada keterangan lagi, wa tuji'u as-satu an saksin wahidin, jadi kambing satu cukup satu untuk satu orang. Untuk sapi, unta cukup untuk tujuh orang. Kemudian wa arba'un la tuji'u fid duhaya, ada 4 hewan ternak tadi, 4 macam hewan yang tidak bisa digunakan untuk kurban. Kalau digunakan untuk kurban berarti kurbannya tidak sah, tidak sah. Yang pertama, ahadua al-awra'ul bayyinu ad-dhahiru iwaruha wa imbaqiyat. Nah, al-awra'u al-bayyinu, buta yang benar-benar nyata. Kambingnya buta, sapinya buta. Yang dimaksud awra' ini picak. Picak itu berarti apa Pak? Buta sebelah. Buta sebelah. Kalau buta semua namanya asom. Hewan yang digunakan ini apa? Sapi atau kambing ternyata buta sebelah, dan kebutaannya itu memang benar-benar nyata, benar nyata. Ad-dawru iwaruha, benar-benar itu buta. Wa imbaqiyat al-hadaqatu, biarpun itu masih utuh, al-hadaqatu bulatan mata fil asok, walaupun kelihatannya apa itu matanya masih bulat, dia masih melek, masih melek, tapi dia nggak bisa melihat. Contohnya, buktinya apa? Kalau matanya ditutup satu, matanya ditutup satu yang bisa melek, kemudian yang buta tadi nggak ditutup, dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa. Oh, itu berarti tandanya hewan ini buta. Jadi kalau ada hewan seperti itu, sapi atau kambing, al-awra' picak sebelah, buta sebelah, tidak bisa digunakan untuk kurban. Kemudian wasani al-arja al-bayyinu, al-arja al-bayyinu, pincang, al-bayyinu arjua, sudah jelas pincangnya, Jadi yang kedua, hewan yang digunakan kurban gampangnya apa? Tadi buta, kemudian pincang. Ini menggambarkan hewan itu cacat. Hewan itu cacat. Yang berkaitan dengan tadi, hewan yang akan kita gunakan untuk korban, kita beli dari pedagang, kita antarkan ke panitia untuk pengurusan korban. Itu kambing belum dipotong, darahnya belum netes ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada keterangan lagi, umpamanya tadi kan kambing, hewan, binatang ternak yang digunakan korban harus benar-benar sehat, enggak ada cacat. Kemudian waktu kita beli semuanya bagus, sehat, kemudian enggak buta,
kemudian nggak pincang, ini tiba-tiba mau dipotong ada bencana apa ya, mungkin musibah untuk si kambingnya atau sapinya itu. Walaupun seperti itu tetap dipotong untuk korban, dan itu sudah apa, waktu cukup, nggak jadi masalah. Wasalisu al-maridatu al-bayyinu, yang ketiga yang tidak boleh yang tidak bisa mencukupi untuk korban itu hewan ternak al-maridatu al-bayyinu marduha, sakit, jelas sakit. Istilahnya apa, kambingnya sapinya tidak sehat. Warabi'u al-ajfa'u wa hiya allati dhaba muhuwa minal huzali. Yang keempat, jadi kambing yang kurus banget, tinggal tulangnya gitu. Jadi dagingnya nggak ada. Kalau kambing sapi kurus dipotong, yang diambil apanya? Padahal hewan korban ketika dipotong yang diambil manfaat adalah dagingnya. Ini sapinya kurus, kambingnya kurus, dipotong tinggal tulang dan kulit dan kotoran, apa yang dibagi? Ya. Makanya tidak diperbolehkan, boleh tapi tidak sah untuk korban. Jadi kalau ada hewan yang seperti itu dipotong, tidak jadi korbannya, alias menjadi sembelian biasa untuk makan biasa, nggak jadi masalah. Kemudian wa yujzi'u al-khasiyu wal maksurul qarni, wa yujzi'u dan mencukupi al-khasiyu ay al-maqtu'ul khasiyataini, kambing yang dikebiri. Kalau dikebiri itu diapain Pak? Dipotong apanya? Dipotong bijinya, ya, perinsilannya gitu ya. Dipotong perinsilan itu apa, itu bijinya itu Pak. Kenapa bijinya? Karena bijinya itu adalah produksi produksi sperma. Dia dipotong, akhirnya dia nggak ada gairah lagi untuk melakukan hubungan seksualnya gitu. Boleh masih bisa digunakan untuk korban. Wal maksurul qarni illam yusar fil lahmi, kemudian tanduknya pecah. Maksudnya tanduknya pecah itu apa, nggak tahu, pokoknya tanduknya itu hilang separuh, atau ujungnya itu gompal atau cuman pecah, nggak jadi mas. Tapi dengan catatan tidak terpengaruh dengan pertumbuhan dagingnya, pertumbuhan hewan itu sendiri. Wala tuji'u al maqtu'atu kullul udhuni wala ba'diya walal makhluqatu bila udhunin. Kemudian kalau ada kambing, sapi, dia kupingnya putus, baik putus semuanya atau putus sebagian, itu tidak boleh, tidak mencukupi untuk wala tuji'u wala tuji'u al maqtu'atu kullul udhuni. Jadi telinganya putus atau telinganya hilang. Terputusnya karena apa? Mungkin karena sesuatu, karena penyakit mungkin. Yang dulu kena penyakit akhirnya kupingnya hilang separuh. Atau walal makhluqatu bila udhunin, itu sapi kambing dari lahir nggak punya
nggak punya kuping, itu berarti apa? Termasuk hewan yang cacat, karena hewan yang digunakan untuk korban harus yang sempurna semuanya. Walal maqtu'atu dzambi, begitu juga kambing yang sapi yang digunakan untuk korban yang buntutnya nggak ada, ekornya nggak ada. Kenapa? Karena kalau habis dipotong buntutnya jadi rebutan, betul ya? Saya Pak mau Pak buntutnya, buat apa? Buat sop nanti. Kayak ini Pak, walad dambi walad ba'dihi. Jadi hewan buntutnya nggak ada, ekornya nggak ada. Karena buntutnya nggak ada, berarti ini apa? Nggak sempurna. Kemudian wayat kulu waktu dabhi, kemudian motongnya harus sudah masuk waktunya. Kapan mulai motong hewan kurban? Setelah sholat id. Umpamanya itu kambing dipotong subuh, boleh nggak Pak? Hari raya motongnya subuh atau isya baru takbiran, yang lain takbiran, kemudian hewan dipotong. Nggak boleh, harus sudah masuk sholat id. Setelah sholat id, waktu sholat id pun belum boleh. Sini lagi baca, khotibnya lagi baca apa? Bilalnya lagi naik, khotibnya lagi sholat id, khutbah belum selesai sudah dipotong. Ini berarti motongnya buru-buru, takut nggak kebagian. Makanya harus sudah masuk waktunya. Kapan? Masuk waktunya sholat id. Aidun nakhri wa asluha yatul wa tadhiyah. Nah, ini malah gambar sini, idza tola'atis samsu yauman nakhri, matahari sudah muncul. Nah, matahari sudah muncul. Makanya biasanya kalau kita melaksanakan sholat id itu jam apa? Setengah 7, berarti matahari sudah terbit. Idza tola'atis samsu yauman nakhri wa mando qadra rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha. Kemudian untuk batas maksimalnya matahari sudah terbit, kemudian waktu yang digunakan untuk sholat id, kemudian khutbah yang standar boleh dilaksanakan untuk memotong hewan korban. Tapi dengan kondisi disesuaikan dengan apa? Dengan kondisi daerah yang melaksanakan korban. Umpamanya di Lebak Wangi, ya, orang Lebak Wangi mau mengerjakan korban, berarti nanti harus nungguin sholat id di masjid selesai. Walaupun dikerjakan di rumah sendiri, umpamanya saya korban di rumah sendiri Pak, motong sapi, motong kambing, ya, subuh matahari belum keluar sudah dipotong, berarti tidak sah korbannya. Terus jadinya gimana? Ya jadi sedekah biasa. Nah, kemudian wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya'a. Nah, ini halal tadi, hukumnya korban ada tadi apa hukumnya? Sunat muakkad alal kifayah. Kemudian jenis hewan korban yang digunakan kambing untuk satu orang, minimal sudah umur 1 tahun lebih, 1 tahun berjalan 2 tahun. Unta yang umurnya sudah 5 tahun berjalan 6 tahun. Sapi yang sudah umur 2 tahun berjalan 3 tahun. Untuk unta, sapi cukup untuk berkorban 7
7 orang, istilahnya apa, korban patungan atau korban kolektif boleh. Kemudian hewan-hewan yang cacat tadi gambar yang seperti itu tidak bisa digunakan untuk korban. Nah sekarang kemarin ada keterangannya gimana ya? Wa yustahabu, dan disunatkan idzal dzabhi khamsatu asya'a. Sunat ketika motong, sunahnya ketika motong hewan korban yang pertahadu at-tasmiyah, membaca bismillah, fayaqulu ad-dabihu bismillah. Jadi orang yang motong baca bismillah. Nah, ini dianjurkan yang berkorban dianjurkan kalau mampu memotong sendiri, kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu bisa diwakilkan kepada orang yang ahlinya, yang bisa memotong. Jadi yang motong harus membaca bismillah, sunnah, supaya apa, berkah hewan korban yang digunakan, yang dipotong nanti hewannya itu menjadi berkah yang korban, berkah yang memakan daging korban. Wa akmaluhu wal akmalu bismillahirrahmanirrahim, yang lebih sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cara apa itu proses pemotongannya hewan yang dipotong arba'atu asya'a, ada 4 macam. Apabila hewan itu dipotong syaratnya ada 4. Satu, yang pertama qat'ul halkum itu tempat makan, jalur makan ya, jalur makan ini harus putus. Wal mari, kemudian jalur napas juga harus putus. Kalau kedua-duanya nggak putus berarti sembelihannya tidak sah. Kalau sembelihannya tidak sah berarti hewannya tidak halal dimakan. Wa yakunu qat'u ma dzukira daf'atan wahidatan, kemudian memotong leher hewan kambing, sapi yang dipotong itu harus daf'atan wahidatan, sekali nggoro. Lafi daf'ata ini bukan dua kali nggoro, bukan 2 kali 9. Contohnya maksud daf'atan wahidatan gimana? Maksudnya daf'atan wahidatan ketika kita motong lehernya kambing, leher sapi, selama golok atau pisau yang digunakan untuk motong ini masih nempel ya, masih berada di lehernya kambing atau sapi, itu masih masuk kategori daf'atan wahidatan. Maksudnya daf'atan wahidatan itu mutasil, terus menyambung, tidak habis digorok, dipotong, diangkat, potong lagi, angkat lagi. Ini motong bandeng ini ya, motong ikan bandeng. Kalau goloknya, alat yang buat motong ini sebentar diangkat, minimal walaupun hanya jarak 1 cm, apalagi sampai ke atas, ini sudah sudah tidak daf'atan wahidatan. Kalau udah seperti itu fa innahu yahrumu al-madbuhu, jadi sembelihannya itu haram dimakan. Coba kalau kita lihat ayam potong, nggak usah sapi, nggak usah kambing. Makanya kita harus membeli ayam di pasar, kita lihat sembelihan potongannya itu, lihat potongannya itu Pak ya. Ada yang tempat itunya nggak putus ya, urat nadinya nggak tempat itunya saluran napas dan makanan itu nggak putus, masih masih nempel, walaupun
yang belum putus itu satu apa? Satu benang aja, yang tebelnya satu benang. Itu berarti apa? Sembeliannya tidak sah. Kalau sembeliannya tidak sah, tidak halal dimakan. Makanya harus lebih ikhtiat, lebih hati-hati. Terutama hewan yang dipotong ini, hewan kambing mahal, sapi mahal, kalau ayam burung murah gitu Pak ya, paling 50.000. Nah kalau kambing yang dipotong motongnya salah, naudzubillah. Nah, makanya harus apa? Yang motong harus yang punya pengetahuan, punya standar ilmu pengetahuan. Nah, wa mata baqiya syai'un minal halqum. So kapan masih ada sesuatu minal halqum wal mari, jadi tempat jalannya napas dan makan kok masih nyambung, walaupun apa sebesar benang pamannya, lam yahillah al madbuh. Jadi tidak halal hewan yang disembelih. Nah kemudian ini sebetulnya itu nggak bisa sekali beres untuk satu pertemuan bahasan ini Pak ya. Kemudian untuk pembagiannya, pembagian kembali lagi diberikan kepada fakir miskin. Bahkan ada yang mengatakan, nih biar tuntas Pak ya, wa yaqulu minal udhiyati al madbuhu biya sulusan al jadid. Kalau itu korban yang sunnah itu sepertiga boleh dimakan, kalau yang mau. Tapi yang lebih berkah makan secukupnya, tidak usah banyak-banyak. Kemudian untuk dagingnya hewan tersebut dibagikan kepada orang yang berhak. Harus apa? Kalau dalam keterangan yang lain yang pantas katanya, yang pantas. Masa habis motong kambing cuma dikasih apa? Dikasih buntutnya doang, ya, dikasih kikilnya doang, dikasih kakinya doang satu. Pantas nggak berarti apa? Nggak pantas. Pantasnya berapa Pak Jenny? 1 kilo. Begitu juga umpamanya Pak Jenny korban, ya. Kemudian yang ngasih banyak-banyak, paha berdua belakang dikasih tetangganya 1 orang. Kemudian paha depan dikasih 1 orang, itu berarti melebihi jatah juga tidak boleh. Jadi memberinya juga standar gimana? Ya sekantong kresek yang pantas gitu kan. Bahkan diberikan sama, ini ada lagi, wakila yuda sulusan lil muslimina al aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin al fuqara. Sepertiga dibagi apa? Orang-orang kaya boleh, sepertiga dibagi kemudian orang-orang yang fakir miskin boleh. Tapi kembali lagi hewan korban dan korban yang diberikan kepada orang lain, kepada orang fakir miskin itu sifatnya tamlik, dimiliki bagi orang yang miskin. Berarti orang yang menerima daging korban kalau memang itu orang fakir miskin itu boleh apa? Boleh dijual lagi. Karena apa? Dia mau makan nggak punya beras, mau beli ini nggak punya duit, kemudian ditukar beras, kemudian ditukar umpamanya apa barang yang lain, boleh. Kalau memang itu apa benar-benar orang tidak mampu. Tapi kalau diberikan kepada orang-orang muslim yang akhirnya orang yang mampu, tidak boleh, harus dimakan, harus dimakan, tidak boleh apa dijual. Umpamanya apa? Kayaknya standar ke orang kita ini ya, maksudnya apa? Orang yang ekonominya mampu punya, dia mendapatkan daging korban, kemudian dijual. Contohnya dijual gimana? Dimasak di warung, akhirnya dijual pada pembeli, itu tidak boleh. Cukup Pak ya? Ada pertanyaan?
Apa kenapa Pak? Ya, suka ada aja yang ngeser-ngeser di grup kalau bahas kegiatan momennya yang kita kayak sekarang gitu. Ya, Ya, yang ngeser bawa kepala itu nggak boleh buat yang motong, terus segala apa namanya kulit tidak boleh dijual gitu kan. Nah terus daging misalkan tidak boleh buat makan-makan gitu kan. Itu kan sering berulang kali, tiap kali kita mau ada apa namanya kegiatan seperti ini, mereka dengan apa namanya dapat potongan video gitu kan, taksir gitu, seolah-olah kayak kita ngambil keuntungan. Nah maksud saya bisa tolong menjelaskan secara yang sedikit sebenarnya seperti apa biar kita sama-sama tahu. ini kita dari sumbernya nih Pak ya. Kalau kita dari dari YouTube itu kan hanya postingan-postingan. Kita dari sumbernya ini. Wakila yuhda sulusan lil muslimina al aghnia, bahwa sepertiga dari hewan korban yang kita potong itu boleh diberikan kepada orang-orang yang kaya. Mungkin kita ahli korban, tetangga kita ini mampu semua, dikasih semuanya. Kemudian dimasak buat suguhan, nggak jadi masalah. Kemudian kalau yang tadi wala yabi'u ay yahrumu alal mudhohi bai'u sya'in minal udhiyah, memang ya tidak boleh menjual hewan yang dibuat korban sebagian anggota tubuhnya, mungkin kulitnya, kepalanya, atau apa yang bisa dijual, itu bukan kategori dijual, daripada itu dengan alasan daripada itu barang mubadir ditukar dengan barang yang berharga, nantinya akan kembali ke situ juga, bermanfaat juga, nggak jadi masalah. Nih kemudian wayat amu hatman minal udhiyah al mutatawwi'u biha al fuqara wal masakin wal afdalu atasadduqu bi jam'iyya ila luqmatan al luqman yatabarrokal mudhohi. Justru ini ada sebagian ulama wayat amu makan, maksudnya dimasak dimakan bareng nggak jadi masalah. Jadi al postingan seperti itu kembalikan lagi, karena itu kembali lagi kepada karena yang korban sudah menyerahkan kepada bapak yang lain, kemudian bapak yang lain mengambil manfaat bagian, katakanlah itu bagian daripada untuk pengurusan hewan korban itu sendiri, berarti nggak apa-apa Pak ya gitu Pak Irman ya. Ya Yang tadi motong ya mungkin kita udah sama-sama tahu ya. Nah ini maksudnya kejadian berulang seperti itu. Nah baiknya gimana? maksudnya gimana Ya, yang memotong yang ngangkat tapi 2 kali. ya? Itu tadi keterangannya harus daf'atan wahidatan, harus sekali potong, tidak boleh ada tidak boleh dua kali potong. Maksudnya 2 kali potong kalau pisaunya sudah terangkat dari leher walaupun hanya 1 cm 2 cm, itu bukan kategori daf'atan wahidatan. Kalau terjadi seperti itu berarti sembeliannya tidak sah. Ya nggak bisa. ya nggak bisa ya. Makanya ini harus lebih ikhtiyat, lebih hati-hati gitu Pak ya. Kalau memang kita belum ada kemampuan, belum ada keberanian, belum ada mental memotong hewan korban, itu jangan sekali-kali gitu ya, gitu ya. Serahkan kepada mereka yang sudah punya mental, yang sudah berani, ada ilmunya, ada keberaniannya, itu Pak ya. Walaupun memang dianjurkan yang berkorban sunnah memotong hewannya sendiri, tapi kalau tidak ada kemampuan itu nanti fatal jadinya, fatal. Cukup Pak ya.
Belum. Ya. Oh gitu ya. Ya, untuk memang pernah terjadi seperti itu. Makanya tadi anjurannya, kalau memang tidak ada kemampuan untuk memotong hewan kurban, hewan akikah, kalau dipotong di rumah sendiri nggak jadi masalah, karena apa? Orang lain nggak ada yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Karena dipotong di depan orang banyak, ada kejadian seperti itu, jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan kalau yang sudah terjadi seperti itu, Allah mengampuni, memberikan maklum hewan yang sudah dipotong itu, yang mudah-mudahan menjadi sembelian yang halal. Tapi berdasarkan keterangan ini, la yahillul madbuh, hewan yang dipotong karena sembeliannya salah jadinya tidak halal, halal. Imbahnya kalau tidak halal, imbahnya ke orang banyak, gitu Pak ya. Gitu Pak Irfan ya. Buat pembelajaran yang tadi pahalanya kalau bisa sedikit itu dari si pihak yang korban itu akan jadi tidak jadikan atau gimana? Nggak jadi masalah sebenarnya. Lah karena sembeliannya tidak halal ya berarti ya sia-sia gitu Pak. Sia-sia gitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Ya, monggo. Tadi apa? Wa yajzi'u al-khasiyu ayil maqtu'ul khasiyataini. Jadi hewan yang dikebiri tadi apa? Pensilannya, bisinya nggak ada. Gimana? Oh gitu, nggak jadi masalah, boleh ya. Yang jadi masalah tadi apa? Kupingnya nggak ada, itu ya kuping. Kalau perinsilannya apa, bisinya nggak ada, itu nggak jadi masalah. Itu berarti masuk kategori wa yujzi'ul al-hasiyu al-maqtu'ul khasiyataini, nggak jadi masalah Pak ya. Nah, paling kalau Pak Anjay ini, itunya nggak ada juga nggak jadi masalah Pak ya. Bisa ngamuk ntar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Berarti ini habis ini langsung bubar Pak ya, nggak ada itu Pak ya. Oh gitu, habis ini jangan bubar dulu. Oke ya, tutup dulu Pak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil rizqi wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalla wa iyyahum min ahli syarri wal dhahir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.